salah saya ya, apa sih? Dosa saya apa sih? Saya kan udah sholat, udah ngaji, udah mengikuti apa perintahmu. Kenapa sih ya Allah dikasih ujian yang belum dapat jodoh sampai hari ini? Saya harus menderita kesepian, harus menderita kesendirian. Kenapa sih ya Allah? Nah itu kenapa Bunda mengatakan itu dan bagaimana pandangan Bunda kepada orang-orang yang mempertanyakan, kenapa sih ya Allah ujiannya begini banget buat saya? Bunda juga mengatakan saya juga begitu. di video itu kan bertanya gitu. Kenapa saya harus melalui semua ini? Hidup masih sendiri, kemudian kalau dibilang sukses banget juga enggak, kaya raya banget juga enggak. Ya punya anak enggak ya. Bunda Oki senang banget hari ini ketemu Bunda lagi. Karena kemarin-kemarin Oki ngelihat video-video Bunda di Instagram dan banyak aktivitasnya. Oki senang mengikuti. Tapi sebelumnya Bunda sehat ya Bun? Alhamdulillah sehat so far, so good. Alhamdulillah. Yang Oki lihat di video itu Bun, ada video Bunda sama kucing-kucing yang lucu-lucu banget. Oki dulu pernah punya kucing Bun. Tapi karena dia itu pergi entah kemana, dan Oki nangis 2 minggu dan merasa kehilangan yang luar biasa. Sejak itu nggak mau punya kucing lagi. Jadi kehilangan, jadi nggak mau punya kucing lagi, sedih banget rasanya. Tapi ngeliat Bunda punya kucing-kucing, Masya Allah, Bunda menghabiskan waktu dengan menyayangi kucing-kucing ini, Masya Allah. Ada juga video yang aku lihat Bunda lagi nemenin cucu, naik sepeda di taman apa di mana gitu. Tapi ada satu lagi video yang ini yang ingin aku tanyakan kalau Bunda berkenan untuk menjawab. Di video itu aku lihat Bunda dalam keadaan yang sendiri di satu ruangan, menangis. Itu buat Oki, Bunda apa? Bunda ada apa? Dan yang Oki tangkap di situ adalah, mungkin aku salah, tapi Oki mau tanya sama Bunda. Bunda dalam keadaan yang di usia yang sekarang masuk kepala 6 dan hidup sendiri. Kenapa Bunda buat video itu? Ada apa sebenarnya? Ini sekalian mau tanya sama Bunda. Ada apa sampai akhirnya keluar video itu? Dan apa tujuan ada video itu Bunda? Saya itu orang yang tertutup. Ya, sangat introvert. Dalam dunia keartisan pun saya alergi sama kamera dan wartawan. Saya sangat berusaha untuk menghindar. Dan saya tidak mau menjadi diri sendiri. Salah satunya saya nggak mau ngaku kalau saya udah usia tua. Saya nggak mau ngaku kalau kadang-kadang saya nggak cantik. Saya nggak mau ngaku kalau saya lagi kesepian. Saya nggak mau ngaku kalau saya lagi sakit, seperti itu. Saya selalu berusaha memakai kedok. Topeng. Gitu? See that? Ya, berat nggak sih? Makanya video itu ada. Saya cuman kepingin, ini loh saya, kenyataannya. Finally setelah selama ini disembunyikan dalam tanda. Saya usianya, sejak kapan saya pengumuman usia saya ketik gitu. Usia 60 tahun hidup dengan 5 kucing kan, seperti itu kan. Sejak kapan saya berani nulis usia 60 lagi, bukan yang ketika 30, bukan yang ketika 40, bukan ketika 50, tapi ketika umur 60 tahun. Saya cuman kayak, udah saya capek nih, jadi bukan diri saya sendiri gitu. Saya pengen jadi diri saya apa adanya. Dan keadaan saya apa adanya adalah saya usia 60 tahun, kondisi saya seperti ini, saya hidup dengan kucing, betul juga. Saya bisnis, saya sendirian, nggak punya suami, nggak punya anak keturunan, dan pengen kasih tahu sebetulnya sama perempuan-perempuan yang di luar sana. Itu kehidupan saya yang lumayan buruk ya. Namun mungkin ada sih yang lebih worse lagi daripada itu, tapi kan kita nggak mungkin juga terlalu open ya. Tetapi di balik semua itu, saya punya sesuatu gitu yang ingin saya sampaikan. Kalau kita sampaikan cuman keindahan-keindahan kan orang biasa aja. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita kasih tahu bahwa ini loh saya,
Saya umur 60 tahun, saya masih produktif, saya hidup sendiri, saya masih punya semangat, saya bisa hire karyawan cukup, ada beberapa orang lah ya, nggak cukup banyak mungkin. Saya masih bisa berbagi, saya masih bisa perhatian sama keluarga, seperti itu. Saya masih belajar, seperti itu. So, jadi ini loh ada contoh nih. Si perempuan yang nama Henida Ramro ini, saya nangis, betul. Kenapa enggak? Kamu nangis wajar nggak? Wajar ya. Tapi kan manusia itu diberi ujian di hatinya adalah dengan kesedihan, dengan kecemburuan, iri hati, dengki dan segala macam. Namun kan ada manusia itu, ya bahwa manusia itu kan memang ada fitrahnya kan, ada fitrahnya manusia itu ya. Nah, bagaimana caranya kita menghandle hal yang kita alami yang tidak enak ini dengan kembali berusaha kembali kepada fitrah. Karena ketika kamu kembali kepada fitrah kamu, segala sesuatu yang buruk itu tidak akan jadi sesuatu yang buruk. Gitu, seperti itu. Nah, jadi tujuannya saya membuat video itu adalah I just wanna be myself yang sesungguhnya gitu. Pengen jadi inilah diri saya nih kayak gini. Saya kesepian, iya. Emang nggak wajar? Wajar kan semua orang kesepian. Ivan misalnya, orang yang menikah pernah nggak kesepian? Pasti. Orang yang punya pacar, anak muda pernah nggak kesepian? Pasti. Tapi kan semua orang nggak pernah mau jujur. Saya nggak sepi, wah saya punya suami, come on gitu. Nah tapi apa itu happiness, kebahagiaan sejati itu apa? Gitu. Nah ini dalam proses. Bunda, Bunda tadi mengatakan bahwa nggak pernah tuh Bunda selalu menyembunyikan semuanya, selalu pakai topeng, maunya kelihatan bahagia, kelihatan sehat, keren, cantik, sukses. Tapi akhirnya ada satu titik di mana Bunda memilih untuk ya udah deh. Video itu pasti mengagetkan banyak orang kan, Bun? Kayaknya begitu, saya sendiri nggak nyangka sebetulnya ya. Sampai Ustazah Oki juga nonton ya. Iya, video itu banyak orang menonton dan kalau nggak salah sampai 3 juta yang menonton ya, cukup viral lah istilahnya. Dan sesuatu yang mungkin orang-orang sekitar juga cukup kaget dengan apa yang Bunda lakukan, tangisan dan sebagainya. Bun, ketika buat video itu apa sih triggernya, Bun? Kan Bunda selama ini memilih untuk silent lah gitu ya. Pasti sesuatu kita lakukan pasti ada triggernya kan, Bun. Apa sih trigger yang akhirnya membuat Bunda I wanna be myself, apa adanya di depan banyak orang. Apa, Bun, yang mengakibatkan Bunda memutuskan mau buat video? Sebenarnya itu video kan nggak pakai konsep. No. Direncanakan? Tidak direncanakan. Jadi waktu itu malam takbiran. Asli malam takbiran, ada takbiran ya, kedengaran dari masjid gitu kan. Kemudian saya duduk mau bikin kayak ngevlog gitu ya, kayak gitu. Ngoceh itu panjang sebetulnya, panjang sekali itu, setengah jam ada kali. Namun saya edit sendiri gitu. Kalau orang lain yang edit pasti kan beda ya ininya. Jadi malam itu saya cuman merasa ada hal yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat orang lain gitu, bahwa Anda harus memutuskan itu ketika muda. Yaitu? You have memutuskan bahwa kamu misalnya kamu menikah, kamu menikah juga kamu bertahan, kayak gitu. Karena saya banyak sekali, kalau misalnya mau dibilang penyesalan, ya wajar manusiawi ya. Ada penyesalan-penyesalan yang too many gitu, banyak banget gitu. Penyesalan yang di masa lalu. Yang akhirnya mengakibatkan? Yang mengakibatkan saya Bunda jadi sendiri. seperti ini. Seperti itu. Ya. Nah pada saat malam takbiran itu, saya dengar suara orang takbiran, saya duduk sendirian di dalam kantor ya. Kemudian keluarga di sekitar saya situ kan ada banyak yang ada rumah beberapa di situ. Yang saya bayangkan adalah enak juga kali ya kalau malam takbiran kayak mereka atau kayak teman-teman saya. Pasangan punya anak-anak. Atau Karena takbiran tuh kadang-kadang memang kayak gitu. Suasananya buat kita. Makanya orang-orang yang nggak pulang kampung nangis sekarang ngerasa sendiri sepi itu yang tapi kan nggak ada yang berani memperlihatkan diri kan. Betul. Nah saya waktu mau posting itu pun
mikirnya panjang banget. Gitu. Posting nggak gitu. Nggak malam itu juga diposting kan beberapa hari kemudian setelah Lebaran baru saya posting. Setelah posting yang sebelumnya, setelah diedit-edit, ini aja deh. Sampai akhirnya nggak tahu bagaimana, kayak udah posting aja, nggak usah dipikirin gitu. Ya udah saya posting. Kata-katanya apa ya? Ya udah katanya ini, ya udah tulis gitu. Kayak gitu. Jadi Bunda menyadarkan banyak orang di luar sana bahwa tadi Bunda katakan menikah dan bertahan sebisa kita, semampu kita dalam pernikahan itu, agar kehidupan di masa tuanya bersama dengan orang-orang yang menyayangi dan kita cintai, begitu Bunda? Betul. Itu dalam juga tuh ya, dengan mau istilahnya berbagi kisah sendiri agar menjadi pelajaran bagi banyak orang. Apa reaksi orang-orang di luar sana Bun? Karena mohon izin Bun, aku juga bercerita. Kadang-kadang waktu safari dakwah, kan biasanya setelah ceramah itu kita ada doa bersama-sama. Salah satu doa yang sering diminta oleh masyarakat itu adalah, saya belum dapat jodoh sampai hari ini. Itu banyak Bun. Jadi banyak di usia-usia yang juga sudah tinggi, ternyata masih meminta hal seperti itu, dan kadang-kadang hopeless, kadang-kadang sedih yang berlarut-larut, seperti itu. Ternyata kesendirian itu membawa mereka jadi sepi, dan itu yang buat mereka ngerasa sedih terus-menerus. Nah, kalau Bunda lihat bahwa ternyata banyak juga. Mungkin ketika mereka lihat video Bunda, mereka jadi ngerasa, oh saya nggak sendiri. Gitu nggak sih Bun? Bunda ini nggak sih ngerasa bahwa video yang Bunda buat ini ternyata membuat banyak orang di luar sana, oh saya nggak sendiri. Saya juga punya teman lah istilahnya. Tapi di satu sisi, dengan kesendirian dan kesepian itu membuat pada akhirnya, ya sepi ada, sedih ada. Tapi tetap produktif kok. Tetap bisa berbagi kasih sayang. Tadi Bunda bilang, Bunda punya kucing-kucing, alhamdulillah. Bunda punya orang tua yang Bunda bisa berbagi kasih sayang. Ya nggak sih Bun? Bahwa kesendirian itu jangan terlalu sedih ya, tapi jangan diratapi terus-menerus, karena di satu sisi kita masih bisa berbagi kasih sayang. Itu nggak sih video yang mau Bunda ceritakan kepada banyak orang? Iya, kurang lebih seperti itu. Kan di video yang sebelumnya juga ada tuh. Yang itu udah agak lebih lama sebelum itu ya. Apa bulan puasa juga ya, saya agak lupa. Di situ saya bilang, perempuan-perempuan yang di luar sana sendirian, kamu itu nggak sendirian. Gitu. Ada saya juga, gitu ya. Dan saya juga ada kalian. Tapi yang udah pasti juga ada Tuhan. Cuman kan banyak orang tuh kayak gini, Tuhan tuh mana ketika aku sendirian? Tuhan tuh mana ketika aku kemiskinan? Tuhan tuh mana ketika aku menderita? Ya, sebetulnya ya itulah salah satunya. Kamu kalau mau sesuatu gitu, kalau kayak tadi Ustazah bilang bahwa banyak perempuan di sana yang masih kepingin jodoh, usianya udah tinggi, yang ada berlarut-larut menangis dalam kesedihan seperti itu ya. Nah ini kita, kalau saya bilang gitu ya, kamu jangan menghakimi Tuhan gitu. Bun, banyak ketika Allah uji seseorang ini dengan belum mendapatkan jodoh sampai hari ini, dan juga lihat juga di videonya Bunda ada kalimat seperti itu juga. Tapi orang-orang di luar sana juga lah. Kadang-kadang mereka mengatakan, kenapa sih ya Allah ujiannya yang seperti ini kepada saya? Atau ada juga orang-orang di luar sana mengatakan, salah saya apa sih? Dosa saya apa sih? Saya kan udah sholat, udah ngaji, udah mengikuti apa-apa perintahmu. Kenapa sih ya Allah dikasih ujian yang belum dapat jodoh sampai hari ini? Saya harus menderita kesepian, harus menderita kesendirian. Kenapa sih Allah? Nah itu kenapa Bunda mengatakan itu, dan bagaimana pandangan Bunda kepada orang-orang yang mempertanyakan, kenapa sih ya Allah ujiannya begini banget buat saya? Bunda juga mengatakan saya juga begitu. di video itu kan bertanya gitu. Kenapa saya harus melalui semua ini? Hidup masih sendiri, kemudian kalau dibilang sukses banget juga enggak, kaya raya banget juga enggak. Ya punya anak enggak, ya segala sesuatu itu. Tapi yang paling penting itu kan kamu masih mau ada di dalam lingkaran itu, atau kamu mau keluar dari lingkaran itu? Terus meratap. Atau kita terus meratap, menyalahkan diri sendiri. Dan satu lagi yang lebih parah, itu adalah menghakimi Allah. Menghakimi Tuhan. Menganggap Allah nggak adil.
menganggap Allah nggak adil, menganggap Allah kayaknya menghukum kita gitu. Padahal kan mungkin jelas-jelas mungkin Ustazah juga lebih tahu ya, bisa lebih detail lagi menceritakan soal ayat tersebut bahwa satu kaum itu akan bisa berubah kalau kaum itu sendiri yang merubahnya. Betul, ya kan? Betul. Jadi selama manusianya sendiri, selama personnya sendiri Anda tidak mau move on, tidak mau bergerak ya kamu nggak akan menjadi apapun. Ya. Tapi kita sendiri harus bekerja gitu. Ya. Kita sendiri dikasih akal kan. Ya. Kita dikasih akal, dikasih fisik, dikasih energi dan segala macam. Kamu usaha dulu dong. Kamu jangan bisanya menyalahkan, abis itu kamu kayak excuse gitu. Yeah. Excusekan diri gitu, memaafkan diri saya sendiri. Saya tuh tua, saya tuh sakit, saya tuh memang nggak pinter, jadi saya kayak gini gitu. This is me gitu. So, aku makin bongkok, aku makin pincang. Aku kasih dong, kasih gitu. Kamu harus keluar gitu. Ketika kamu dapat hambatan itu, misal kamu lagi tidur gitu ya. Kamu lagi tidur, kadang-kadang kan trauma di masa lalu itu dia akan tertrigger. Kita akan tertrigger dengan masa lalu kita yang buruk. Kalau ada satu kejadian yang kita sendiri, kalau kita tidak mengenalnya, kita tidak belajar, kita kayak bingung. Kenapa tiba-tiba aku sedih ya? Kenapa tiba-tiba kayaknya aku down banget ya? Kenapa gue jadi nangis ya gitu? Kok gue jadi gitu? Menderita apa? Ini di sini galaunya luar biasa. Itu tertrigger oleh satu kejadian. Ya, dengan yang mirip dengan yang di masa lalu. Seperti membuka luka. Iya. Masa lalu. Itu ujian doang gitu. Allah nggak akan pernah berhenti memberikan ujian itu sampai kita mati kan? Iya. Ya kan? Tapi caranya apa? Apa ada cara yang mudah? Ada cara yang mudah, salah satunya seperti yang Rasul bilang, kalau kamu marah, kamu cobalah duduk, cobalah berhitung, cobalah wudhu, cobalah. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kamu harus bergerak. Ya, kamu tiduran, kamu bangun. Ya. Kalau misalnya kamu lagi bangun tidur, sering nggak? Coba deh tanya sama kebanyakan orang. Bangun tidur adalah hal yang paling berat dalam hidup. Karena mulai bergeraknya itu susah ya Bun, memulainya. Ya, memulainya. Iya. Dan udah gitu banyak memori-memori buruk. Tiba-tiba, aduh bangun tidur, aku kan utang, aku kan masalah suami, masalah anak, masalah membantu, masalah tetangga, masalah sahabat, everything. Masalah bisnis ya. Itu bikin kita kayak, aduh aku mau tidur aja deh. Manusia itu hobi nomor satunya, Ustazah alhamdulillah hobi nomor satunya belajar. Tapi hobi manusia nomor satu itu sebenarnya tidur. Dia akan melarikan segala sesuatunya tidur. Menghindarkan, nggak mau berhadapan. Yes, tidak mau sakit. Melihat kenyataan. Nggak mau sakit. Ya. Manusia kecenderungannya adalah mau enak. Ketika kamu maunya enak, suatu hari kamu akan merasakan nggak enak yang luar biasa. Tapi kalau kamu misalnya lagi nggak enak, kamu terus masukin rasa tidak enak, kamu akan menemukan jalan itu. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih setiap hari kamu enak, setiap menit kamu enak, setiap detik kamu enak, nggak. Dan Tuhan juga nggak akan kasih kamu setiap detik, setiap hari, setiap bulan nggak enak. Hidup ini istilahnya kalau di dalam pelajaran saya ada itu dibilangnya anicca. Hidup ini selalu berubah, gitu. Seperti air itu mengalir gitu. Jadi dari yang Bunda sampaikan itu bahwa manusia itu nggak bisa hanya sekedar menunggu, apalagi meratapi diri terus-menerus tanpa ikhtiar. Ya kan Bunda? Itu ada singkatannya sih Bunda. Biasanya kalau kita ini sering mengatakannya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal ala Allah dalam kehidupan ini. Tapi Bun, ngomong-ngomong menyambung pembicaraan Bunda mengenai ikhtiar. Mohon izin kalau aku bertanya kurang sopan. Kalau Bunda mau menjawab silakan, enggak juga nggak apa-apa. Okay. Dalam usia Bunda yang saat ini memasuki kepala 6, apakah ikhtiar untuk tidak hidup sendiri itu masih adakah? Karena mohon izin Bunda, ada beberapa orang yang akhirnya enggak lah aku mau udah enggak gitu. Tapi ada juga yang masih mau ikhtiar insya Allah. Kalau Oki boleh tahu, mohon izinnya agak personal mungkin bagi Bunda. Apakah Bunda, karena tadi Bunda bicara ya, tidak hanya sekedar menunggu, tapi juga kita ikhtiar. Apakah ada ikhtiar yang Bunda lakukan untuk tidak hidup sendiri?
Saat ini baru doa. Oh, berarti memang masih ada keinginan untuk tidak hidup sendiri dan didampingi oleh seseorang yang Allah pilihkan, Bun. Karena kita teringat kisahnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah seorang janda seperti yang sahabat Cahaya semuanya tahu, dan beliau akhirnya senang ya dengan pegawai beliau sendiri atau orang yang bekerja dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang berikhtiar. Kalau kita lihat, Bun, ikhtiarnya itu dimulai dari cari tahu dulu, ini orang digelari dengan Al-Amin, terpercaya. Mau dibuktiin deh, bener nggak ya? Akhirnya dikirimlah asistennya Siti Khadijah membersamai Rasulullah untuk melihat tingkah lakunya Rasulullah selama perjalanan. Akhirnya ternyata betul apa yang diucapkan oleh orang-orang, Rasulullah bergelar Al-Amin. Sepanjang perjalanan, asisten Siti Khadijah ini melihat memang betul akhlaknya luar biasa. Sampai Siti Khadijah jatuh cinta dan akhirnya menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Rasul. Itu kan ikhtiar ya, Bun. Artinya perempuan tidak harus sekedar menunggu saja, tapi ada action yang dilakukan. Tapi tadi Bunda mengatakan saat ini masih berdoa, tapi kalau ada orang yang yang sekiranya Allah kirimkan dan Bunda rasa Bunda sesuai, berarti memang masih ada keinginan untuk tidak sendiri ya, Bun? Insya Allah. Insya Allah ya, Masya Allah. Baik, Bun, mungkin Oki juga sedikit ingin agar teman-teman di luar sana tidak merasa sendiri ya. Bagaimana Bunda mengatasi rasa kesepian selain dengan kucing-kucing itu tadi? Kucing itu luar biasa loh, Bun, itu buat kita bahagia lah ya, sebagai pencinta kucing juga ya. Bagaimana manusia biasa, kadang-kadang kalau namanya kucing ya tetap hewan gitu, dia tidak bisa balas. Iya, betul. Seperti kita inginkan. Ada Allah, memang betul kita mendekatkan kepada Allah, tapi kadang-kadang manusia biasa ingin manusiawi, kita ingin ada kasih sayang, sentuhan seperti itu. Nah, ketika Bunda dalam kondisi yang kadang-kadang Bunda kuat, tapi kadang-kadang Bunda menangis juga, kesepian. Bagaimana cara Bunda mengatasi itu semua? Selain dengan kucing-kucing, pendekatan kepada Allah, tentunya mungkin ada hal-hal lain mungkin yang bisa Bunda bagikan kepada banyak orang, atau menyadarkan kepada mereka untuk tidak merasa kesepian berlarut-larut seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bunda? Tapi nggak ada yang terlalu kayaknya spesial gitu, kayaknya nggak ada deh. Hal yang wajar atau menyibukkan diri. Nah itu sebetulnya, itu kan bukan sesuatu yang spesial kan, dengan menyibukkan diri itu. Bukannya menyibukkan sih, lebih tepatnya memang saya sibuk. Iya, kita buat suatu aktivitas. Iya, dan ketika saya bersama cucu juga, itu luar biasa sekali rasanya. Kayak ada kebahagiaan yang nggak bisa diceritakan gitu. Terutama sama yang kecil ya, yang perempuan gitu. Dan bagaimana juga dia mungkin deket juga memang sama saya, kayak agak sedikit kayak sedikit ya kita ada attachment lah seperti itu. Bonding ya, ada bonding. Jadi kayak manusia itu kan nggak bisa kalau misalnya kayak pengen berarti gitu. Iya benar, Bun. Betul, itu kan? Jawabannya itu deh, Bun. Pengen berarti. Itu membuat, betul. Iya, jadi kayak kadang-kadang sosok si Nadira ini kayak juga bisa menjadi motivasi saya juga. Betul. Gitu. Alasan saya untuk tetap terus hidup. Iya, tetap hidup, tetap happy, tetap bekerja, tetap berjuang, tetap mencipta, ya. Karena kepingin membahagiakan dia gitu. Betul. Seperti itu. Mungkin itu ya salah satunya. Jadi setiap kali bangun tidur itu yang dipikirkan jangan yang itu, tapi yang ini gitu. Wake up, bangun, semangat gitu. Bun, ada sedikit pertanyaan juga dari Oki, Bun. Ini juga supaya jadi pengingat buat teman-teman di luar sana. Segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Dan kita tahu semuanya tentang itu. Kalau Bunda boleh berbagi kepada kita semua, apa sih hikmah ketika Allah pernah takdirkan Bunda menikah, walaupun mungkin tidak lama, dan akhirnya Allah takdirkan Bunda sendiri lagi. Apa sih hikmah dari kesendirian Bunda? Apa sih kebaikan yang Bunda dapatkan dari kesendirian ini? Ya, pasti ada sedih-sedihnya, tapi kan pasti ada kebaikan, ada hikmah, ada sebuah pelajaran yang Allah berikan. Kalau boleh dibagi kepada teman-teman semua, dengan Bunda sendiri ini, apa sih hikmahnya, Bun? Dalam kehidupan Bunda? Ya itu juga ya yang saya juga cari gitu ya.
apa sih kenapa gitu saya seperti ini gitu. Karena kalau ngelihat flashback, kalau mau dipilih itu laki-laki luar biasa semua gitu yang pada saat itu yang mendekati Bunda. Iya, bukan cuma mendekati, melamar. Oh. Ya, itu luar biasanya luar biasa. Jadi pada saat Bunda usia 20-an. 20-an sangat banyak yang ingin meminang Bunda dan Bunda menolak pada saat itu. Bingung. Dengan alasan? Masih bingung, kayak Mau bingung karena terbaik, bingung, belum dapat yang terbaik. nggak tahu aja gitu. Kebanyakan kejadiannya itu bukan lewat proses pacaran, baru kenal, dilamar, seperti itu. Kenal 1-2 jam dilamar, kenal di ada temen, kenalin, lamar gitu. Kebanyakan seperti itu, tanpa proses pacaran. Dan kebanyakan saya apa ya ketika itu, takut kali ya. Takut, karena mungkin tidak mengenal ya. Dia menikah dengan saya tulus atau karena ada embel-embel takut segala macam aja, gitu takut aja karena mungkin nggak kenal gitu. Oh, oke. Kalau kita nggak kenal kan kita takut ya. Ada apa ya, apa gitu. Ya. Seperti itu. Nah sekarang kan itu kan masa lalu ya, yang kadang disesali jujur aja. Kemudian kenapa kesadaran itu baru adanya sekarang gitu. Harusnya kesadaran itu kan adanya dulu. Makanya mungkin kita salah satu ya yang ingin saya juga, mungkin orang lain kalau mau ya harus membangkitkan kesadaran itu kepada anak. Yaitu untuk mengenal diri, mengenal dirinya. Mengenal dirinya. Ya, jadi hidup ini bukan cuma menjalankan ibadah, bukan cuma belajar, bukan cuma makan, bukan cuma kesehatan, bukan cuma olahraga, tapi kenali dirinya sendiri. Gitu. Dia punya kesadaran itu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu harus diajarin dari muda, gitu, dari anak-anak. Kalau saya rasa mungkin orang dengan mengenal diri dia jadi tahu dia mau memilih yang mana gitu ya Bun. Benar dong. Iya. This is what I want. Gitu. Iya. Bukan orang tua saya mau, bukan doktrin sekolah, bukan doktrin dan segala macam, bukan dogma, bukan dan lain-lain. Orang di luar negeri itu lebih tahu, lebih kayak mereka lebih mengenal dirinya sendiri. Mungkin karena mereka diberi kebebasan untuk berekspresi. Seperti itu. Boleh bertanya, boleh salah. Jangan hanya orang tua yang boleh salah, anak nggak boleh. Seperti itu. Jadi anak juga boleh salah, anak juga boleh marah. Gitu. Jangan cuma orang tua doang yang marah, jangan cuma ya istilahnya ya biarkan anak itu coret-coret tembok, biarin aja dong. Sedang berekspresi. Ya. Iya, biarin aja dia jatuh sekali-sekali, why not? Gitu. Dia kan harus mengalami, dia harus belajar sehingga dia tahu. Yang sakit itu yang mana, dia harus juga tahu. Kalau mengenal laki-laki, kalau mengenal perempuan seperti A, seperti B, seperti C, semua harus tahu. Jangan ditutupin semuanya, jangan dikasih cangkang gitu. Sehingga begitu dia keluar, wow, what is it gitu. Apa nih? Apa-apa. Silau, ya kan? Silau kalau misalnya memang diprotek oleh kesadaran agama yang baik, bisa memprotek dirinya dengan baik. Atau orang tuanya benar-benar pantau. Tapi kalau misalnya orang tuanya ternyata sibuk dan segala macam, ya anak itu akan get lost, akan tersesat. Apa nasihat Bunda berdasarkan dari pengalaman Bunda yang dulu ketika usia 20 tahunan kita bilangnya, sebagian orang tuh mengatakannya bunga lagi merekah-merekahnya gitu ya Bun. Itu kumbang tuh istilahnya ya teman-teman sekalian, mohon izin kalau saya salah dalam pemilihan diksi kata. Itu lagi banyak-banyaknya gitu, lagi jaya-jayanya lah istilahnya. Apa nasihat Bunda bagi teman-teman yang sekarang di usia 20-30 tahunan yang masih aku nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Jadi semuanya serba nggak mau gitu. Dan akhirnya waktu terus berjalan, sudah sampai kepala 3, masih nggak mau, ini nggak mau. Padahal banyak yang datang. Tadi Bunda kan sempat mengatakan, ya terus terang ada rasa penyesalan. Nah ini bagaimana nasihat Bunda buat teman-teman di luar sana yang usia 20, 30, yang udah banyak orang datang kepadanya, tapi masih yang nggak mau atau mau kerja dulu atau nggak mau yang ini, saya mau cari yang lain. Sampai akhirnya belum juga Bun. Mohon izin Bun untuk masukan atau nasihat buat teman-teman di luar sana. Ya dicari tahu ya. Mungkin awal-awalnya dicari tahu dulu apa sih yang kita inginkan. Kenal diri tadi ya Bun. Ya, kita inginkan apa yang aku mau. Gitu. Yang aku mau itu, aku menikah mau umur berapa, mau suami seperti apa. Ya, kadang-kadang kita punya ekspektasi, misalnya nih, nilai laki-laki untuk pasangan saya harus 50 misalnya. Tapi kenyataannya jeng dalam berjalannya waktu nggak ada yang sampai 50. Gimana tuh? Adanya cuma di 25 misalnya, ya kan. Nah, kita kan harus ngaca nih.
Umur saya naik nih 1, umur saya naik nih 2 gitu. Ini makin turun 25 jadi 24 ya, nilainya jadi 23. Nah, kamu mau kejar yang mana gitu. Allah itu kan bukan jangan jadi nyalain Allah lagi nanti jadinya. Allah nggak kasih aku yang 50, ya udah ntar dulu deh, nunggu aja sampai yang ada 50 itu. Ntar juga ada, tiba-tiba kita sadar udah 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, oh my God, apa yang terjadi tuh yang kemarin-kemarin. Ya. Padahal itu udah the best ternyata gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya ada penyesalan di belakang. Iya, jadinya penyesalan. Jadi mungkin ada faktor syukur ya. Ketika Allah sedang memberikan hadiah, kita syukuri dulu, kita lihat dulu nilai-nilai positifnya. Ya, ada sosok mungkin yang datang dalam kehidupan kita lihat, mungkin tanya sama orang tua. Betul. Orang tua ini gimana? Tanya sama Allah juga dalam ibadah, dalam sholat, dalam doa. Ya. Nah, jadi kita syukuri dulu, jangan ini jadi ini loh teman-teman sekalian, ini jadi pengingat bagi kita semua, karena kadang-kadang teman-teman muda ini belum apa-apa udah menolak duluan. No way. Ya. Belum apa udah siapa kamu gitu. Tapi pelajaran dari Bunda Heni pada hari ini adalah nggak ada salahnya juga sih untuk kita kenal dulu. Pertama, kenal diri sendiri supaya kita tahu kita tuh maunya apa sih. Kemudian yang kedua, kenal, nggak ada salahnya juga ketika mungkin ada orang tua mengenalkan atau siapa mengenalkan, nggak ada salahnya juga untuk kenal. Toh kalau nggak cocok, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu kan. Istilahnya ada ikhtiar dulu untuk kita mengenal, mencoba mencari tahu, siapa tahu dengan mengenal maka kita ada rasa ketertarikan. Karena kalau belum kenal gimana bisa tertarik gitu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, bagaimana Bun karena Bunda bertanya seperti ini, Bunda sudah punya pengalaman yang banyak lah dalam urusan mengelola kesendirian, kesepian. Bagaimana Bunda mengajarkan anak-anak muda di luar sana, kenal aja dulu, jangan apa-apa no, coba aja dulu supaya kita bisa tahu mungkin ada value dari seseorang yang kita rasa tertarik. Tapi bagaimana Bun sama orang-orang yang memang akhirnya udah terlanjur enggak, akhirnya sudah semakin tinggi usianya, gelisah, stres loh Bun. Ada yang juga sampai akhirnya stres, ketakutan, insecure, yang dulunya percaya diri luar biasa di usia 20 tahunan. Benar. Makin berusia, jadi rasa insecure, jadi rasa emang saya nggak ada yang mau kali ya. Iya, benar. Emang saya ini kali ya. Nah, itu gimana tuh? Menurut Bunda berdasarkan pengalaman Bunda sendiri. Bunda juga manusia biasa, kadang-kadang down, kadang-kadang sedih, kadang-kadang nggak percaya diri dan sebagainya. Iya. Tapi Bunda berhasil untuk mengatasi itu. Setidaknya yang saya lihat pada hari ini, Bunda bangkit, Bunda punya bisnis yang alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang masih merasa insecure, rasa nggak percaya diri, rasa malu? Tiap hari ditanyain kapan nikah, rasa marah dan sebagainya. Apa nasihat Bunda untuk orang-orang yang dalam kondisi yang terpuruk sekali? Kalau kilat sekarang kan Bunda udah dalam keadaan yang tenang, dikasih oleh Allah alhamdulillah. Kalau mungkin Allah belum kasih ya, mungkin Allah punya maksud lain. Sudah dalam tahap yang ridha dengan ketentuan Allah. Tapi ada orang yang masih, kenapa sih gini banget ya Allah? Dan dia terus berlarut-larut dengan itu. Apa nasihat Bunda untuk teman-teman yang merasa sangat sedih hidupnya karena sampai hari ini belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala? Ambil wudhu, sujud kali ya. Nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Kayaknya itu jalan yang paling mudah ya. Iya. Itu jalan yang sangat mudah, gratis, dan insya Allah dapat hasil yang luar biasa. Iya. Mungkin itu salah satu jalan yang paling cepat. Kadang-kadang kita kalau lagi terpuruk juga kan mau bangkit juga kan berat. Iya. Ya, tapi ada tadi kita mau bahas soal air. Air itu bisa menenangkan. Ya, jadi kenapa mungkin juga kita disuruh wudhu dan segala macam. Jadi kalau misalnya lagi stres berat ya, kalau berani ambil air ya minimal wudhu, cuci muka, cuci tangan, itu kaki gitu, atau ya mandi. Gitu. Karena menyegarkan ya Bun? Iya, menyegarkan karena energi air itu sangat baik sekali untuk manusia. Betul. Ya, setelah kita kena air, kita insya Allah itu udah jaminan. Terus minum air putih juga, jangan air yang dingin. Kemudian ya cobalah untuk curhat sama Allah gitu. Insya Allah kalau ya dalam lingkungan saya yang dekat juga ya.
kadang-kadang gini, saya bilang, rajin bangun tahajud, tapi ada hal yang tidak dilakukan ketika tahajud. Yaitu yang pertama, sholatnya buru-buru karena ngantuk. Yang kedua, doanya juga buru-buru. Dan minta. Allah itu betul tempat meminta. Tapi kapan kamu memberi? Allah itu bukan cuma tempat meminta, tapi kamu pun harus memberi. Dan kamu harus curhatnya tuh abis gitu. Abis tuh sampai totalitas. Mau marah sama Tuhan, marah aja. Tuhan, why me like this, like that gitu. Kenapa kok saya 60 tahun bla 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 gitu. Ya. Abis itu kasih dong sama Tuhan. Kasih apa sih? Salah satunya kasih adalah pujian buat Allah. Yang luar biasa banget mau kasih sama Allah adalah sedekah. Ya, sedekah apa yang kamu punya. Kamu nggak punya harta, kamu kasih tenaga. Tapi ketika kamu punya harta, misalkan kamu punya uang 100.000, kamu keluarkan dengan Rp2 dan kamu keluarkan Rp20 dan kamu keluarkan Rp50.000, itu efeknya sangat besar. Jadi makin besar kamu bersedekah, hidup kamu makin cepat berubah. Masya Allah. Seperti itu. Tadi Bunda menjelaskan menarik ya teman-teman sekalian. Mungkin terkesan sederhana, tapi memang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ketika ada apa-apa, memang Allah minta kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita diminta untuk, wahai orang-orang beriman, kalau terjadi sesuatu apa-apa kepada kita, teman-teman sekalian, kita diminta untuk sabar dan sholat. Susah-susah ya, wudhu, sholat, nangis sepuas-puasnya sama Allah. Curhat. Malah itu yang Allah senangin. Dan ada yang menarik juga, tadi Bunda juga bilang sebenarnya Bunda tuh masuk kepada adab-adab berdoa. Bahwa tadi Bunda bilang totalitas, ya kalau meminta totalitas, kalau mau nangis ya serahkan hatinya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa puji-puji Allah. Itu sebenarnya adab-adab berdoa loh teman-teman sekalian. Saya teringat Bun, ada orang yang mengatakan pada Rasul seperti ini, Rasul, saya tuh sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kata Rasulullah, ketika ada orang yang mengatakan demikian, berarti dia adalah orang yang berdoanya buru-buru. Buru-buru, Allah mungkin mengaburin dikit lagi, sebentar lagi, tapi kalau sudah berhenti. Seperti itu. Jadi Bunda mengajarkan pada kita pada hari ini, Masya Allah, kalau kita ingin doa kita didengarkan, pertama kita memang ketika berdoa betul-betul merasa sangat perlu sekali doa kita didengarkan oleh Allah. Betul kata Bunda, kadang-kadang kita doanya udah Rabbana atina fid dunya hasanah bobo. Nah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau apapun ya teman-teman sekalian dalam mendapatkan jodoh atau apapun itu, maka hadirkan betul-betul kalau kita betul-betul perlu sekali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian kedua Bunda bilang tadi jangan buru-buru. Ketika berdoa terus berdoa, istiqamah, sabar dalam berdoa, karena buru-buru ya berarti nggak sabar. Dan satu lagi, Ustazah, kalau kamu belum bisa nangis ketika kamu pengakuan dosa, belum selesai. Betul. Bahkan kalau belum banyak menangis, loh. Benar. Karena ketika kamu belum bisa menangis, hatimu belum terbuka. Iya. Ketika hatimu terbuka, itulah masuk. Betul. Makanya ada yang mengatakan begini Bun, kalau engkau belum bisa menangis di hadapan Allah, pura-pura menangis. Pura-pura menangis. Terlalu kadang-kadang kita terlalu terpaan hidup terlalu keras buat kita beku ya Bun. Betul. Buat kita keras, tapi menangis itu meluruhkan segala keegoan, kesombongan. Pengakuan kita ini rendah, lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita titik nol itulah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah itu adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah. Berikutnya tadi juga Bunda mengatakan puji-puji Allah itu, Masya Allah teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa, kita kadang-kadang doa langsung aja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tolong dong, bla bla bla. Udah, amin, makasih ya. Gitu, bye. Langsungnya kayak gitu ya. Betul. Padahal puji-puji Allah itu bagian dari adab berdoa. Kita memuji-muji Allah dulu. Atas semua kebaikan yang sudah Allah berikan sangat banyak. Mungkin kesedihan kita cuma sedikit ya teman-teman sekalian. Tapi kenikmatannya kalau kita merenungi, kenikmatan Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya nggak sih, Bu? Dan itu juga merendahkan hati ya. Iya, betul. Jadi bahwa ada yang lebih sombong daripada saya. Yang boleh sombong kan katanya Allah aja. Betul. Kalau manusia itu kan memang tempatnya dosa gitu. Betul. Ya, tempatnya untuk difitnah juga. Betul. Nah, artinya kalau misalnya sekarang kita aja berdoa cuman ya Allah tolongin dong ini. Aku nangis, tapi nangis yang begging gitu. Iya. Ya, yang
mengemis gitu. Nah, mengemisnya tulus nggak nih? Gitu. Kalau kamu menangisnya tulus hati dan segala macam, ini di sini pasti ada rasa. Setuju ya? Di sini ada rasa seperti jatuh cinta. Benar nggak? Ada ser di sini. Nah, ketika ada sar segini, insya Allah lah apa juga akan lebih mudah dalam kehidupan. Even kayak lebih ringan, betul lebih ringan, lebih happy. Sama satu lagi tadi Bunda bilang supaya teman-teman lebih ini lagi ya, ingat lagi apa kata Bunda, minta ampun kepada Allah adalah bagian juga adab dari berdoa. Iya. Nah, penting banget bahwa mungkin saja apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin memang ada sebab dari kesalahan kita. Di masa lalu mungkin yang mungkin ya pasti ya. Ada akibat dari kesalahan kita di masa lalu yang mengakibatkan hal itu terjadi kepada diri kita di masa yang sekarang. Jadi Bunda mengatakan bahwa betul-betul kalau kita belum nangis, kata Bunda itu belum total tuh, artinya betul-betul kita minta kepada Allah sebagai orang yang lemah, tapi betul-betul di satu sisi kita merendahkan diri, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya banyak salah, ya Allah. Memang saya nih yang karena kebodohan saya begini-begini akhirnya ya saya harus terima, tapi berikan saya kekuatan, ya Allah. Itu indah banget ya teman-teman sekalian, kalau kita bisa mengamalkan apa-apa yang tadi Bunda Heni katakan, memang ujung-ujungnya akan jadi lebih plong, lebih ringan, positif, husnuzon pada setiap takdir Allah, ya tawakal. Terserah Engkau ya Allah. Yang pentingnya nggak sih Bun? Iya, lebih nerima ya. Nerima bahasa Jawa. Lebih ridha akan ketentuan dari Allah. Marah-marah, manusia biasa. Kadang-kadang dalam satu tahapan kita, kenapa sih Allah? Tapi biasanya orang-orang di level berikutnya. Jadi begini, teman-teman sekalian, kalau kita menghadapi ujian-ujian Allah, ada level-level orang. Yang bawah itu biasanya marah-marah Bun. Dan itu umum. Atau di pembahasan lain juga disebutkan, mungkin awal-awal marah. Tapi yang kemudian kedua, oke, udah bisa nerima. Menyalahkan. Awal-awal nyalahin tuh. Terus menyalahkan diri sendiri. Iya. Masa itu awal-awal tuh begitu, tapi nanti lama-lama oke, udah bisa nerima dan segala macam. Akhirnya dia ada satu pembahasan juga dikatakan mulai sabar Bun. Sabar tuh apa? Mampu marah-marah tapi tahan. Mampu merusak, mencaci maki tapi tahan. Tingkatan berikutnya ridha. Oke, terserah Engkau ya Allah, terserah. Tingkatan paling tinggi Bun, ternyata ada yang bersyukur. Dalam tahapan yang alhamdulillah ada kebaikan yang Allah berikan ketika Allah jadikan saya yang seperti ini. Dan itu, wah itu orang yang luar biasa ketika sudah sampai tahap yang seperti itu. Tapi bukan berarti orang langsung tahap bersyukur. Biasanya mereka berproses dulu. Seperti yang tadi kita dengar penjelasan Bunda sepanjang ini. Bunda melewati proses yang sedemikian panjang. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat pelajaran banyak lah. Teman-teman semua ya. Bahwa teman-teman jangan sedih berlarut-larut. Ada Bunda juga yang menceritakan kisahnya. Yang mudah-mudahan jadi ibrah hikmah buat teman-teman. Untuk mengenali diri sendiri dan juga kita tahu apa belajar yang kita terus lakukan. Belajar terus. Bunda terakhir deh Bun, untuk teman-teman di luar sana yang sampai hari ini masih galau suralau, masih galau segalau-galaunya, ini untuk memberi semangat lagi untuk teman-teman semua di luar sana bahwa ayo dong bangkit dong, ayo dong bergerak dong. Boleh nggak Bun kasih kalimat pamungkas lah istilahnya untuk teman-teman untuk ayolah yang sedih itu bukan kamu seorang. Allah kasih ujian pada setiap orang. Kadang-kadang kita mikir, oh dia kehidupannya bahagia. Belum tentu. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Iya. Mungkin banyak yang tahu ya bahwa kalau kita melihat katanya rumput di halaman orang lain lebih hijau daripada rumput di halaman rumah saya. Iya, betul. Kalau kita mau lihat rumput kita ternyata lebih subur dan lebih hijau dari rumput tetangga, mungkin bisa mulai belajar untuk mencari berhitung syukur. Bersyukur. Cari syukur setiap pagi bangun tidur. Alhamdulillah. Bangun tidur ada doanya juga. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah masih diberi hidup satu hari lagi. Kalau dalam agama Islam, alhamdulillah saya masih hidup dan saya dikembalikan kepada Tuhan. Setiap malam kita mati kan. Iya, betul. Kita bangun lagi tiap pagi ya. Nah setiap pagi itu kan nomor satu adalah disyukuri dulu. Karena ketika kamu bangun pagi, kamu dalam keadaan galau, insya Allah kamu akan galau terus sampai mau tidur. Iya, benar. Ya. Jadi ketika kamu bangun pagi itu kamu sudah dengan penuh semangat, insya Allah satu harian akan baik. Kalau yang saya lakukan, kalau saya boleh berbagi di sini, setiap pagi saya menghitung syukur. Masya Allah. Saya tulis 10 hal yang saya syukurin dalam hidup saya.
apapun. Indonesia sudah bebas pandemi, alam semesta yang indah, ketemu Ustazah Oki, syuting hari ini, saya dapat makanan yang enak, saya ini, saya itu, cucu, kucing, bisnis, whatever. Dalam hidup awal kita akan kesulitan. Cari, paksakan diri. Cari 10 hal aja setiap pagi bangun tidur. Alhamdulillah saya masih bisa dikasih minum dalam keadaan air saya di rumah kadang-kadang warnanya kuning. Mensyukuri hal-hal kecil ya Bun. Hal kecil, hal yang apa istilahnya, take it for granted. Hal yang kecil yang kita pikir tadinya emang hidupnya kayak gini, ya. Tapi ketika kamu mensyukuri, kamu nggak punya uang, kamu lagi susah cari kerjaan, kamu syukuri dulu uang yang kamu miliki yang ada di dalam dompet. Ada berapa? 10.000, oke 10.000. Terima kasih ya Allah atas 10.000 ini, karena 10.000 ini saya bisa beli makanan. 8.000, 1.000 atau 2.000 saya berikan kepada orang lain. Itu nggak mungkin nggak berubah, nggak mungkin dijamin, yaitu istilahnya syukur 10 hal, habis itu sedekah. Wah, ini Masya Allah ya, ini semuanya ajaran agama Islam ini luar biasa disampaikan oleh Bunda Heni ya. Jadi Bunda Heni mengajarkan pada kita semua teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, otomatis kita pasti akan bersyukur dengan hal-hal yang besar. Dan seperti kita tahu bahwa lawan dari mengeluh, meratap, sedih dan terus-menerus, lawannya adalah bersyukur. Makanya Allah ingatkan, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Terlalu banyak nikmat Allah, nggak ada alasan kita sedih berlarut-larut. Sedih boleh sebagai manusia biasa, tapi yang berlarut-larut itu insya Allah bisa dihilangkan dengan penuh rasa syukur. Jadi terima kasih ya teman-teman semua, sahabat Cahaya hari ini sudah belajar mengenai kehidupan, khususnya dalam dunia jodoh dan sebagainya. Bagaimana menjalani kehidupan yang positif, yang tawakal ala Allah, terus berikhtiar, terus belajar, bergerak dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda Heni Dar Amru ini menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman semua untuk terus husnuzon kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Karena dalam setiap musibah pasti ada hikmah. Dalam setiap musibah pasti ada hikmah. Kalimat penutup saya pada hari ini, saya mau kasih satu ayat favorit saya. Kadang-kadang kalau saya lagi sedih, saya ingat ayat ini teman-teman sekalian. Surah Al-Baqarah 216 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka, mungkin itu nggak baik untukmu. Allah lebih mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Terus bersyukur dalam setiap keadaan dan teman-teman senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kondisi tenang. Amin. Tawakal kepada Allah. Amin. Insyaallah. Bunda makasih ya, Bu. Sama-sama, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah kita ketemu lagi sahabat Cahaya semua di episode-episode berikutnya. Akhir kata saya Kristina Dewi dan Heni Dar Amru. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.